Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita berdoa. Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu sungguh bahwa Engkau memberkati seluruh kehidupan kami lewat firman-Mu dan membentuk kami untuk menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu dan juga belajar melakukannya. Amin. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya baca untuk kita sekalian perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, banyak orang suka datang ke bait Allah untuk berdoa. Ada seorang Farisi pergi berdoa, namun dari sikap doanya, sikap dia berdoa, terlihat kesombongan atau keangkuhan dengan suka berdiri di tengah bait Allah dan berdoa dengan kepala yang tegak. Bahkan isi doanya begitu mengangkat-angkat dirinya, bahwa ia selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan ia tidak pernah melakukan kesalahan. Ada seorang pemungut cukai yang juga datang ke bait Allah dan berdoa, namun dengan sikap doa yang berbeda dengan orang Farisi tadi. Pemungut cukai suka dibenci dalam kehidupan masyarakat karena mereka dianggap pemeras dan juga mereka adalah orang berdosa. Mungkin karena penilaian itu, si pemungut cukai tadi hanya berdiri jauh-jauh, dia tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Bahkan ia memukul diri sebagai tanda penyesalan di hadapan Tuhan akan segala keberdosaannya. Dan pemungut cukai ini meminta pengasihan Tuhan atas dirinya. Dari keduanya ini, baik orang Farisi maupun pemungut cukai, Yesus menyatakan penilaiannya, bahwa yang merendahkan diri di hadapan Allah, ia akan ditinggikan dan pulang sebagai seorang yang dibenarkan oleh Allah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ketika datang menghampiri Tuhan dalam doa, hendaknya kita memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, sikap doa kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah sikap yang penuh kesopanan, patuh, hormat kepada Tuhan kita. Sebab kita ini kecil dan tidak perlu untuk menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita yang besar dan mulia. Yang kedua, kata-kata doa kita. Tuhan sangat tahu bagaimana kehidupan kita anak-anaknya. Ungkapkanlah kata-kata yang sepantasnya. Jangan membanggakan diri bahwa segala yang Tuhan kehendaki selalu dapat kita lakukan. Karena sesungguhnya banyak kali sebagai manusia pun kita lalai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dari orang Farisi dan pemungut cukai ini, kita dapat belajar bahwa doa bukanlah suatu ajang untuk pamer diri di hadapan Tuhan, melainkan merendahkan diri dan hati serta meminta belas kasih Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu, di hadapan Tuhan, buanglah segala keangkuhan kita dan datanglah dengan sopan, dengan rendah hati. Karena pembenaran dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang butuh belas kasihan dan menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan. Bukan kepada orang yang merasa dirinya sudah paling benar dan paling baik. Karena itu, jadilah rendah hati seperti seorang pemungut cukai di hadapan Tuhan, dan terimalah pembenaran dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan saat ini, dan kami percaya bahwa Engkau mengajar kami dari firman-Mu, supaya dalam doa-doa kami rendah hati, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami belajar untuk memuliakan Tuhan dalam keagungan dan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk siaran Tabura Injil yang terus berlangsung. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya, mengelola program ini, supaya program ini terus berlangsung untuk menjadi wadah kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Berkati setiap tanggung jawab pelayanan, pekerjaan yang ada dan berlangsung dalam klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan sayang, Tuhan sertai semuanya bekerja dan memberi buah yang baik juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati setiap pelayan-pelayan firman, majelis jemaat, bahkan anak-anak Tuhan yang selalu memberi dukungan bagi pekerjaan pelayanan, kehidupan umat Tuhan di dalam klasis ini. Tuhan sertai dan berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa dan syukur kami kepadamu, kepada Allah yang senantiasa membenarkan kami di dalam kerendahan hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami, anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian doa dan perenungan kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom.